Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Septiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, baru nemuin channel ini gitu ya, kenalin, segmen Senin itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi, khususnya informasi seputar kesehatan gitu guys ya. Maka dari itu apabila kalian tertarik dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, khususnya hari Senin, segmen Senin itu akan hadir untuk memberikan kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Terlalu sering buang air kecil itu bisa menjadi pertanda gangguan kesehatan. Cara mengatasinya adalah dengan menghindari pemicunya, aktif bergerak, kelola stres dengan baik, batasi asupan air, dan senam Kegel. Frekuensi atau tingkat sering buang air kecil setiap orang itu tentunya berbeda-beda setiap harinya. Hal ini bergantung pada banyaknya asupan cairan dan kinerja organ ginjal dalam mengolah kelebihannya. Normalnya, frekuensi buang air kecil sekitar antara 6 hingga 8 kali dalam 24 jam. Jika kita minum terlalu banyak, terutama sebelum tidur malam, atau mendapatkan asupan kafein, tentu frekuensi berkemih akan mengalami peningkatan. Apa penyebab sering buang air kecil? Meski demikian, kalau kalian tidak banyak minum ataupun tidak mendapatkan asupan kafein, tetapi frekuensi berkemih kalian itu berkurang, ini dapat menjadi indikasi masalah kesehatan. Dan berikut ini beberapa kondisi yang mungkin menjadi penyebab sering buang air kecil. Pertama, infeksi saluran kemih. Menurut buku yang berjudul Urinary Tract Infection oleh State Pearce Publishing pada tahun 2023, infeksi saluran kemih adalah masalah kesehatan yang paling sering mempengaruhi frekuensi buang air kecil pada seseorang. Penyakit ini paling sering terjadi pada orang-orang yang berusia 16 sampai 35 tahun, dengan 10% wanita terkena infeksi berulang dan lebih dari 40% hingga 60% mengalami infeksi setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Selain itu, kekambuhan juga sering terjadi dengan hampir setengah pengidapnya mengalami gangguan sebanyak 2 kali dalam setahun. Masalah kesehatan ini memicu peningkatan frekuensi buang air kecil bersamaan dengan penurunan volume urin. 2. Kandung kemih overaktif. Sering buang air kecil juga bisa menjadi tanda kandung kemih overaktif atau overactive bladder. Penyebabnya adalah kandung kemih yang berkontraksi berlebihan walaupun belum penuh dengan urin. Biasanya gejala dari masalah kesehatan ini terjadi secara tiba-tiba. 3. Sering buang air kecil, gejala diabetes. Tidak banyak yang menyadari bahwa peningkatan frekuensi buang air kecil juga menjadi gejala awal dari diabetes. Gangguan ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa dalam bentuk urin. Namun, pastinya perlu ada pemeriksaan medis pendukung untuk menguatkan diagnosis tersebut. 4. Batu ginjal. Sering buang air kecil pun menjadi gejala utama dari penyakit batu ginjal. Keinginan untuk sering buang air kecil awalnya akan muncul saat pengidap merasakan rasa sakit berbentuk tekanan pada bagian saluran kemih. Tekanan ini berasal dari batu yang keluar dari ginjal dan tersangkut di ureter. Ketika batu mencapai kandung kemih, rasa sakit tertekannya akan mereda, tapi sebagai gantinya, keinginan untuk sering buang air kecil pun akan muncul. Selain itu, penyakit ini juga muncul dengan gejala yang berupa mual, muntah, sakit perut di bagian bawah, dan perubahan warna urin menjadi lebih keruh. Bahkan pengidapnya pun juga terkadang mengalami kencing berdarah. 5. Kehamilan. Ibu hamil, terutama pada trimester akhir, tentu akan sering mengalami buang air kecil.
Kondisi ini terjadi karena kepala bayi sudah memasuki panggul dan menekan kandung kemih. Selain itu, ibu hamil pada trimester akhir itu juga mengalami nyeri punggung, sembelit, sulit tidur, dan mudah merasa lelah. 6. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal terjadi akibat bakteri penyebab infeksi kandung kemih sudah masuk ke dalam ginjal. Selain sering buang air kecil, gejala gangguan kesehatan ini juga bisa berupa demam, nyeri punggung, dan nyeri ketika buang air kecil. 7. Gangguan prostat. Gangguan prostat dapat menekan uretra dan saluran kemih. Dampaknya, dinding kandung kemih menjadi lebih sensitif. Kelainan ini mengakibatkan kandung kemih berkontraksi, sehingga pengidapnya menjadi sering berkemih. 8. Efek obat-obatan diuretik. Obat-obatan yang bersifat diuretik itu memiliki fungsi mengeluarkan garam dan juga cairan berlebihan dalam tubuh. Inilah sebabnya mengonsumsi jenis obat golongan ini dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. 9. Divertikulitis. Studi yang berjudul A Rare Case of Acute Urinary Bladder Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis dalam American Journal of Case Report menyebutkan bahwa divertikulitis kandung kemih merupakan suatu kondisi medis yang sangat langka. Penyakit ini tidak hanya membuat pengidapnya menjadi sering buang air kecil, tetapi juga berhubungan dengan perdarahan perdubur yang terlibat dengan divertikulitis kolon. Dampaknya, masalah kesehatan ini bisa berujung pada terjadinya hematuria atau kencing berdarah. 10. Vaginitis. Vaginitis adalah peradangan pada misfi yang muncul dengan gejala sering buang air besar. Selain itu, gejala lainnya berupa gatal-gatal pada area misfi, keputihan dengan tekstur yang kental, berwarna putih ataupun kehijauan, dan berbau busuk. Vaginitis adalah peradangan pada misfi yang berujung dengan gejala sering buang air kecil. Bagaimana cara mengatasi sering buang air kecil? Penanganan sering buang air kecil tentu harus sesuai dengan kondisi yang menjadi penyebabnya. Inilah sebabnya, kalian perlu melakukan pemeriksaan ke dokter untuk bisa memastikan penyebab masalah kesehatan tersebut. Tidak hanya diri sendiri, pemeriksaan juga perlu kalian lakukan untuk orang tua. Hal ini terutama untuk kelompok orang yang berusia lebih dari 40 tahun yang memang sangat rentan mengalami berbagai masalah kesehatan kronis seperti misalnya diabetes ataupun prostat. Guna mendapatkan diagnosis yang akurat, dokter perlu melakukan wawancara terkait riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Jika memang perlu, dokter juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Apabila dokter telah mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, kalian bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Misalnya, sering buang air kecil yang terjadi karena infeksi saluran kemih, hal itu bisa membaik dengan obat antibiotik. Sementara itu, peningkatan frekuensi berkemih karena kondisi kandung kemih overaktif itu bisa berkurang dengan tindakan berikut. Di antaranya, pertama, menghindari pemicunya. Penelitian berjudul Impact of Smoking Habit on Overactive Bladder Symptom and Incontinence in Women dalam International Journal of Urology mengatakan kebiasaan merokok jadi salah satu pemicu sering buang air kecil. Baik perokok maupun orang yang pernah merokok menunjukkan peningkatan prevalensi inkontinensia urin ketimbang dengan kelompok orang yang bukan perokok. 2. Bergerak aktif. Cara mengatasi sering buang air kecil juga dapat kalian atasi dengan aktif bergerak. Sebab malas bergerak berkaitan dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Bobot tubuh yang berlebihan berpotensi melemahkan otot yang menopang kandung kemih. Dampaknya terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil. 3. Senam Kegel. Latihan Kegel adalah salah satu cara alami untuk menurunkan frekuensi berkemih. Gerakan sederhananya dapat membantu mengatasi gangguan dan terlepas dari usia dan juga penyebab dari penyakit, terutama pada orang tua. Studi dalam The Third Joint International Conference (JIC)
menyebutkan sebanyak 95,5% orang dalam gangguan kesehatan mengalami penurunan frekuensi buang air kecil setelah melakukan senam Kegel. Dalam mengatasi gangguan, senam Kegel mampu meningkatkan sekaligus memperkuat kemampuan otot dasar panggul. Langkah ini dapat melatih otot kandung kemih dan menurunkan potensi sering buang air kecil. 4. Mengatur pola makan. Makanan yang mengandung kafein, pemanis buatan, dan makanan pedas itu dapat memicu meningkatkan keinginan untuk berkemih atau bersifat diuretik. Sebagai gantinya, kalian bisa mengonsumsi makanan tinggi serat seperti misalnya sayur dan juga buah, serta memenuhi asupan cairan tubuh. Namun sebaiknya hindari terlalu banyak minum pada malam hari sebelum tidur. Cara mengatasi sering buang air kecil juga bisa dengan membatasi asupan garam. Sebab garam dapat meningkatkan volume cairan dalam pembuluh darah. Ketika jumlahnya naik, maka ginjal harus menyaring kelebihan cairan tersebut sehingga terjadi peningkatan produksi urin. Jadi sebaiknya batasi asupannya, yaitu tidak lebih dari 2400 mg atau 1 sendok teh per harinya. 5. Bladder training untuk cegah sering buang air kecil. Bladder training adalah terapi untuk melatih fungsi kandung kemih. Cara kerjanya dengan mengontrol jarak waktu berkemih dan juga volume urin yang keluar. Cara melakukan terapi ini diantaranya: pertama, langsung berkemih setelah bangun tidur. Tentukan jarak waktu berkemih 1 jam sekali. Ikuti jadwal ini secara rutin. Segera tarik nafas dalam dan lemaskan otot badan jika ingin kencing sebelum waktunya. Jika tidak tahan, tunggu 5 menit sebelum berkemih. Ketika sudah berhasil dalam seminggu, tambahkan jarak waktu setelah 15 menit. Tambahkan secara berkala hingga kalian mampu kencing dalam waktu 3-4 jam sekali. Jika masalah sering berkemih yang kalian alami itu tidak kunjung membaik, jangan ragu untuk segera bertanya ke dokter. Jadi kalian bisa mendapatkan penanganan medis yang sesuai dan mengurangi potensi resikonya. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah, guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga, guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video, guys. Bye bye.